Dalam sepak bola, penurunan performa sebuah tim besar seringkali tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada proses yang berjalan perlahan, penuh tanda tanya, namun kerap luput dari perhatian. Hal inilah yang juga dialami oleh Chelsea. Jika ditarik ke beberapa pertandingan sebelumnya, Chelsea sebenarnya tidak selalu tampil buruk. Mereka masih mampu mengontrol permainan di momen tertentu, bahkan menciptakan peluang yang cukup untuk memenangkan laga. Namun, di balik itu semua, mulai terlihat celah yang perlahan menjadi masalah. Efektivitas menjadi salah satu sorotan utama. Peluang yang sudah dibangun dengan baik, seringkali gagal dikonversi menjadi gol. Sementara di sisi lain, kesalahan kecil dalam bertahan justru berujung fatal. Lawan tidak membutuhkan banyak kesempatan untuk mencetak gol, cukup satu momen, dan Chelsea harus menerima konsekuensinya. Selain itu, inkonsistensi juga mulai terlihat jelas. Performa yang cukup solid di satu pertandingan, tidak mampu dipertahankan di laga berikutnya. Hal ini membuat tim kesulitan menjaga ritme dan stabilitas permainan secara keseluruhan. Situasi tersebut kemudian berkembang menjadi tekanan. Ketika hasil tidak sesuai harapan dan tidak ada peningkatan signifikan, tren negatif pun mulai terbentuk. Dan dari sinilah, awal mula penurunan performa Chelsea benar-benar dimulai. Dalam situasi yang mulai tidak konsisten, peran pelatih menjadi sangat krusial dalam menjaga arah permainan tim. Namun yang terjadi di Chelsea justru sebaliknya. Di bawah arahan Liam Rowe Senior, pendekatan taktik yang diterapkan belum mampu memberikan kestabilan yang dibutuhkan tim. Perubahan strategi yang cukup sering terjadi dari satu pertandingan ke pertandingan lain membuat tim kesulitan membangun identitas permainan. Formasi yang berbeda, pendekatan yang berubah, hingga peran pemain yang tidak konsisten, berdampak langsung pada performa di lapangan. Dalam beberapa laga, Chelsea mencoba tampil lebih dominan dengan penguasaan bola. Namun di pertandingan lain, mereka terlihat lebih reaktif dan mengandalkan transisi. Pergantian pendekatan seperti ini sebenarnya bukan hal yang salah, tetapi menjadi masalah ketika tidak diiringi dengan eksekusi yang matang. Akibatnya, koordinasi antar lini seringkali tidak berjalan maksimal. Jarak antar pemain kurang terjaga, alur serangan tidak mengalir dengan baik, dan saat kehilangan bola, tim kerap tidak siap dalam melakukan transisi bertahan. Situasi ini membuat permainan Chelsea terlihat tidak memiliki pola yang jelas. Bukan karena kekurangan kualitas pemain, tetapi lebih kepada belum terbentuknya sistem yang benar-benar solid dan bisa dijadikan acuan di setiap pertandingan. Dalam jangka pendek, ketidakstabilan taktik ini memperbesar risiko kehilangan poin. Dan dalam jangka panjang, hal ini ikut mempercepat tekanan terhadap tim, sekaligus memperkuat alasan mengapa perubahan di kursi pelatih menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Di tengah upaya mencari konsistensi permainan, masalah lain yang tidak kalah krusial muncul di lini depan Chelsea. Produktivitas gol yang rendah menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk situasi tim secara keseluruhan. Secara permainan, Chelsea sebenarnya tidak selalu kesulitan dalam membangun serangan. Mereka mampu masuk ke area sepertiga akhir, menciptakan peluang, dan beberapa kali berada dalam posisi yang cukup ideal untuk mencetak gol. Namun, masalahnya terletak pada penyelesaian akhir yang kurang efektif. Keputusan di momen krusial seringkali tidak tepat. Entah itu terlalu lama menahan bola, salah memilih opsi umpan, atau eksekusi yang kurang maksimal saat berada di depan gawang. Hal-hal seperti ini membuat peluang yang seharusnya bisa menjadi gol, justru terbuang percuma. Dampaknya sangat terasa. Ketika sebuah tim gagal memanfaatkan peluang, tekanan otomatis akan meningkat, terutama saat lawan mampu mencetak gol lebih dulu. Dalam kondisi seperti ini, Chelsea seringkali kesulitan untuk bangkit dan membalikan keadaan. Minimnya kontribusi gol dari lini depan juga membuat beban tim menjadi tidak seimbang. Ketika serangan tidak berjalan efektif, tekanan justru beralih ke lini pertahanan yang harus bekerja lebih keras sepanjang pertandingan. Masalah ini bukan hanya soal satu atau dua pemain, tetapi lebih kepada kolektivitas dalam menyerang yang belum berjalan optimal. Selain itu, koordinasi antar lini juga belum berjalan maksimal. Jarak antara lini tengah dan lini belakang kerap terbuka, memberikan ruang bagi lawan untuk mengeksploitasi celah tersebut. Ketika menghadapi tim dengan transisi cepat, situasi ini menjadi titik lemah yang berulang kali dimanfaatkan. Dalam beberapa kasus, Chelsea sebenarnya mampu bertahan dengan cukup baik sepanjang pertandingan. Namun sekali kehilangan konsentrasi, mereka langsung harus membayar mahal. Ini yang membuat tim terlihat rapuh, bukan karena terus ditekan, tetapi karena tidak mampu menjaga kestabilan hingga akhir laga. Dampaknya jelas terasa. Ketika lini depan tidak cukup tajam, sementara lini belakang mudah kebobolan, keseimbangan tim pun hilang. Chelsea jadi harus bekerja dua kali lebih keras hanya untuk tetap berada dalam permainan. Dan di titik ini, krisis yang dialami Chelsea bukan lagi sekadar soal hasil, tetapi sudah menyangkut struktur permainan secara keseluruhan. Dalam situasi performa yang terus menurun,
faktor mental dan kepercayaan dalam tim menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan. Apa yang terjadi di Chelsea perlahan mengarah ke satu hal yang cukup krusial, menurunnya kepercayaan pemain terhadap situasi yang mereka hadapi, termasuk terhadap arahan Limro senior. Di atas lapangan, tanda-tanda ini mulai terlihat. Ketika strategi yang diterapkan tidak memberikan hasil yang konsisten, secara tidak langsung hal itu memengaruhi keyakinan para pemain dalam menjalankan instruksi. Selain itu, tekanan dari hasil pertandingan juga ikut memperburuk situasi. Ketika kemenangan sulit diraih, rasa percaya diri perlahan menurun. Hal ini berdampak pada komunikasi di lapangan, kerja sama tim, hingga keberanian dalam mengambil inisiatif. Yang menjadi tantangan adalah, situasi seperti ini tidak mudah diperbaiki dalam waktu singkat. Dibutuhkan kepastian arah permainan dan hasil yang positif untuk mengembalikan kepercayaan tersebut. Sebagai klub dengan sejarah dan ekspektasi besar, Chelsea tentu tidak lepas dari sorotan ketika performa tim mulai menurun. Dalam situasi seperti ini, tekanan tidak hanya datang dari dalam lapangan, tetapi juga dari luar, baik itu manajemen maupun para pendukung. Dari sisi manajemen, tuntutan akan perubahan tentu menjadi hal yang wajar. Sebagai klub yang terbiasa bersaing di level atas, konsistensi hasil menjadi prioritas utama. Ketika tren negatif terus berlanjut tanpa adanya tanda perbaikan yang jelas, evaluasi terhadap kinerja tim, termasuk peran pelatih, menjadi tidak terhindarkan. Sementara itu, dari sisi fans, ekspektasi yang tinggi juga berubah menjadi tekanan tersendiri. Dukungan yang biasanya menjadi kekuatan, perlahan berubah menjadi kritik ketika hasil tidak kunjung membaik. Hal ini secara tidak langsung ikut memengaruhi suasana di sekitar tim. Ketika hasil buruk terus berulang dan tekanan semakin besar, keputusan besar pun mulai dipertimbangkan. Dan dari sinilah, arah cerita mulai menuju pada satu titik krusial dalam perjalanan Chelsea musim ini. Dalam setiap krisis, selalu ada satu fase di mana situasi berubah dari sekadar penurunan performa menjadi masalah yang benar-benar serius. Hal itulah yang dialami oleh Chelsea ketika rangkaian hasil negatif mulai datang secara beruntun. Disinilah, krisis Chelsea mencapai puncaknya. Dan ketika situasi sudah sampai pada tahap ini, perubahan besar menjadi sesuatu yang sulit untuk dihindari. Pada akhirnya, dalam dunia sepak bola modern, hasil tetap menjadi tolok ukur utama. Ketika sebuah tim sebesar Chelsea terus berada dalam tren negatif tanpa arah perbaikan yang jelas, maka keputusan besar hampir tidak bisa dihindari. Tekanan yang datang dari berbagai arah, hasil di lapangan, ekspektasi manajemen, hingga sorotan publik, akhirnya bermuara pada satu titik. Evaluasi menyeluruh dilakukan, dan hasilnya mengarah pada posisi Limro senior sebagai sosok yang harus bertanggung jawab atas situasi yang terjadi. Pemecatan ini bukan semata-mata soal siapa yang salah, tetapi lebih kepada kebutuhan akan perubahan. Dalam kondisi tim yang kehilangan stabilitas, baik dari segi permainan maupun mental, langkah cepat dianggap sebagai solusi untuk menghentikan tren negatif. Keputusan ini juga mencerminkan bahwa klub tidak ingin berlarut-larut dalam krisis. Ada kebutuhan untuk membangun ulang arah permainan, mengembalikan kepercayaan pemain, serta menjaga peluang di sisa musim. Namun di sisi lain, pemecatan ini juga menjadi penegasan bahwa proses yang dijalani sebelumnya tidak berjalan sesuai harapan. Harapan yang sempat ada di awal, perlahan memudar seiring hasil yang tidak kunjung membaik. Kini, dengan perubahan yang telah terjadi, Chelsea memasuki fase baru. Sebuah fase yang akan menentukan apakah mereka mampu bangkit, atau justru harus menghadapi tantangan yang lebih besar ke depannya. Menurut kalian, apa penyebab utama dari keterpurukan Chelsea musim ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Itulah pembahasan lengkap pada video kali ini. Jika kalian ingin terus mengikuti update dan analisis seputar dunia sepak bola, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan notifikasi, dan dukung kami agar tidak ketinggalan konten terbaru selanjutnya.